Wang Lin muncul. Lebih dari 50 km jauhnya, dia menatap ke arah pegunungan hitam dan putih itu, sekali lagi sebelum melesat dan menghilang. Setelah meninggalkan sekte utama, Wang Lin langsung bergegas menuju pengadilan layanan bintang, yang berada di atas divisi merah, untuk mendapatkan token giok utusan. Cahaya merah terus dipancarkan dari puncak gunung divisi merah, membuatnya tampak seperti lautan darah. Sosok Wang Lin dengan cepat terbang menuju divisi merah. Tepat saat dia hendak masuk, dia mendengar suara dingin berteriak, "Berhenti!" Wang Lin tidak berbicara sepatah kata pun saat dia melemparkan token pemberian Tian Yunzi dan melesat masuk ke divisi merah. Ketika orang itu melihat token, dia mendengus dingin, tapi tidak menghentikan Wang Lin untuk mendapatkan token utusan. Setelah mendapatkan token, Wang Lin melesat pergi dari tempat itu dan menghilang ke arah barat. Saat Wang Lin menghilang, seorang pria parubaya berpakaian merah berjalan keluar. Dia dengan dingin menatap ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam, "Saudara ketujuh divisi ungu." Di bagian paling timur planet Tian Yun, negara kultivasi peringkat 5, Lin Yue, ada formasi besar teleportasi. Formasi teleportasi ini dikendalikan oleh sekte takdir surgawi dengan menempatkan seseorang di sana sepanjang tahun. Zhao Zi adalah salah satu penjaga yang bertugas di tempat itu. Dia adalah murid generasi kelima divisi hijau. Ia telah berkultivasi selama 700 tahun dan telah mencapai tahap tengah pembentukan jiwa. Ia merasa puas dengan hidupnya, hanya menjadi murid sekte takdir surgawi akan memberinya posisi yang tinggi di planet Tian Yun. Kemanapun ia pergi, ia akan dikagumi dan dihormati banyak orang. Saat ini, Zhao Zi yang tengah duduk bersila, membuka matanya dan merenung. Tinggal 3 bulan lagi, akan ada seseorang yang datang menggantikanku. Begitu aku kembali ke sekte, aku harus retreat selama beberapa tahun untuk maju ke tahap akhir pembentukan jiwa. Begitu aku mencapai tahap akhir pembentukan jiwa, aku akan mengajukan permohonan untuk meninggalkan sekte untuk berlatih. Jika aku bisa mendapatkan beberapa batu giok surgawi, aku mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Sayangnya, keberuntunganku tidak bagus. Jika aku seberuntung murid inti lainnya, semua ini tidak akan menjadi masalah, pikir Zhao Zi dengan getir. Di saat Zhao Zi merenung, dia tiba-tiba menyipitkan matanya saat melihat satu cahaya ungu melintasi langit dan sekejap muncul tak jauh di depannya. Pandangan tertuju pada lencana di pinggang Wang Lin, ada angka 7 yang terukir dengan jelas. Begitu melihat lencana itu, dia terkejut dan langsung berdiri, dan dengan hormat berkata dengan nada sedikit gemetar, "Zhao Zi, murid generasi kelima divisi hijau, memberi hormat kepada leluhur ketujuh divisi ungu." Dia telah mendengar banyak rumor tentang Wang Lin, yang telah mengubah nama divisi ungu, membuat Zhao Xin mundur, bahkan secara brutal membunuh saudara kedua divisi ungu, dan bertarung dengan Askendan. Karena itu dia langsung gemetar. "Buka formasi ke planet bumi," kata Wang Lin dengan tenang, lalu melangkah melewati Zhao Zi dan langsung memasuki formasi teleportasi dan menghilang. Planet bumi adalah salah satu dari 5 planet yang berada di planet Tian Yun. Sekte Xuan Yuan adalah satu-satunya negara kultivasi tingkat 6 di planet itu. Ada banyak kultivator di sekte Xuan Yuan, leluhur mereka bernama Xuan Ming, kultivasinya sudah mencapai tahap Askendan. Di planet ini hanya ada sedikit lautan, sebagian besar adalah daratan. Di sebelah barat Xuan Yuan adalah tempat negara kultivasi tingkat 5, Ling Yue berada. Saat ini, di sekitar formasi teleportasi nampak Master Sekte Junior Sekte Xuan Yuan, bernama Su Yun San, sedang berdiri sambil menepuk telapak tangannya dengan kipasnya yang panjang. 3 hari yang lalu, dia mendengar dari seorang teman baiknya di sekte takdir surgawi, bahwa seseorang dari divisi ungu akan datang untuk menjadi utusan Ling Yue. Biasanya, Su Yun San tak akan peduli dengan masalah kecil seperti ini, tapi saat dia mengetahui bahwa orang yang datang adalah saudara ketujuh divisi ungu, yang baru saja membuat heboh, dia berubah pikiran. Di belakang Su Yun San berdiri beberapa pria tua, mereka semua adalah panatua sekte Xuan Yuan yang paling kuat. Tak lama kemudian suara gemuruh terdengar dari formasi teleportasi. Wang Lin muncul dan berjalan keluar, matanya dengan tenang melihat sekeliling dan berhenti pada Su Yun San. Mata Su Yun San sedikit menyipit, dia tersenyum dan bertanya, "Apa kamu Wang Lin, murid Sang Maha Melihat?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Iya." Su Yun San tersenyum tipis dan berkata, "Saya adalah Master Sekte Junior dari Sekte Xuan Yuan. Di planet bumi, saya di sini untuk melakukan tugas saya sebagai tuan rumah. Saudara Wang, mohon jangan menolak."
Kalau begitu aku akan merepotkan saudara Su, kata Wang Lin tersenyum tipis. Tingkat kultivasi Su Yunsan sama dengannya, tahap tengah transformasi jiwa. Su Yunsan mengatur tempat tinggal yang elegan untuk Wang Lin tinggal. Wang Lin memasuki ruangannya yang elegan, lalu duduk dan mulai merenung. Mantra pembantaian surgawi memang luar biasa, menggunakan segel kekuatan hidup sebagai pelindung memang bisa menciptakan pertahanan yang kuat. Manik langit masih kekurangan elemen logam, aku harus menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah kelima elemen lengkap, manik itu akan bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Aku ingin tahu, kekuatan macam apa yang dimiliki manik itu, hingga aliansi kultivasi memperebutkannya, pikir Wang Lin. Setelah tinggal di Sekte Xuan Yuan selama 2 hari, Su Yunshan membawa Wang Lin ke negeri kultivasi tingkat 5, Ling Yue. Negeri Ling Yue sudah tahu bahwa seorang murid inti dari divisi ungu sedang dikirim sebagai utusan. Seluruh negeri menempatkan hal ini sebagai prioritas utama dan mempersiapkan segalanya untuk menyambut Wang Lin. Saat melintasi perbatasan Ling Yue, Su Yunshan tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Wang, negeri Ling Yue ini tidak terlalu besar, hanya memiliki 4 sekte, namun tempat ini menghasilkan banyak benda spiritual dan sangat terkenal." Wang Lin mengangguk, keduanya terbang sangat cepat saat melewati perbatasan dan memasuki negeri Ling Yue. Di tengah Ling Yue, ada menara yang menjulang ke langit. Disinilah semua utusan tinggal. Ada lebih dari 100 kultivator berdiri di luar menara, menunggu kedatangan Wang Lin. Tak lama kemudian, 2 cahaya mendekat dan Wang Lin muncul di langit. Pada saat ini, semua orang di kaki menara mengangkat kepala, menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan hormat, para kultivator Ling Yue memberi hormat pada utusan utama dan master sekte junior. Su Yuanshan tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Wang, aku pamit dulu. Kalau ada waktu nanti, kita bisa minum dan ngobrol lagi," kata Su Yuanshan terbang menjauh. Wang Lin melayang di udara dan dengan tenang menatap orang-orang di bawahnya. Di antara 100 kultivator, 10 di antaranya berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Salah satu dari mereka menarik perhatian Wang Lin, dia adalah pria tua, setengah langkah ke tahap ascendan. Wang Lin perlahan turun dan mendarat di dasar menara, dia tidak membiarkan para kultivator di depannya berbicara sebelum berkata dengan tenang. "Meskipun aku utusan, aku tidak akan mengganggu kalian dengan apapun. Terus lakukan apa yang kalian lakukan sebelumnya. Aku akan berkultivasi, jadi tidak seorang pun diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari sini," kata Wang Lin. Semua kultivator di sekitarnya terkejut, tapi mereka semua telah hidup lama, dan semuanya licik seperti rubah. Mereka semua berpencar dan pergi. Pria tua ascendan itu menatap Wang Lin sebentar lalu pergi. Para kultivator di samping lelaki tua itu segera mengikutinya. Dalam sekejap, dasar menara itu menjadi kosong tanpa ada seorang pun selain Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saat ia berjalan memasuki menara. Begitu ia berada di dalam, ia duduk bersila dan mengeluarkan bendera larangan. Dengan satu ayunan, banyak kabut hitam melonjak keluar dari bendera larangan dan menutupi menara sekitarnya. Dalam sekejap, menara ditutupi kabut hitam yang memancarkan aura dingin. Wang Lin kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Meskipun bendera itu telah kehilangan sebagian besar jiwa, namun masih ada beberapa jiwa utama yang tersisa. Wang Lin mengibaskan bendera, dan jiwa utama terbang ke dalam kabut hitam untuk meningkatkan pertahanan penghalang kabut hitam. Wang Lin melambaikan tangannya, dan sebuah batu giok muncul. Itu adalah giok yang diberikan sosok berjubah hitam, mantra pembantaian surgawi. Gumam Wang Lin menyipitkan matanya saat menatap giok yang melayang di depannya. Matanya berbinar saat indera spiritualnya memasuki batu giok itu. 1 bulan telah berlalu, dalam sebulan terakhir ini, tidak ada satupun sekte Ling Yue yang dapat bertemu utusan baru ini. Daerah sekitarnya telah tertutup kabut hitam, menyebabkan mereka tidak berani melangkah masuk ke daerah itu. Ada beberapa kultivator transformasi jiwa yang ingin mencoba masuk untuk melihat apa yang terjadi, tapi setelah berada sejauh 1000 kaki ke dalam kabut, mereka semua mundur dengan ekspresi jelek. Wang Lin, utusan baru, nampak menjadi lebih misterius di mata para kultivator Ling Yue. Saat ini, di dalam menara, Wang Lin masih duduk bersila untuk mempelajari mantra pembantaian surgawi. Mantra pembantaian surgawi sebenarnya adalah segel kekuatan kehidupan, yang berarti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah. Waktu setengah bulan lagi berlalu, hal ini membuat para kultivator di Ling Yue menjadi semakin penasaran. Hal ini terjadi karena penghalang kabut hitam yang menyelimuti menara itu nampak menjadi semakin liar. Selain terdengar suara siulan angin kencang, juga ada banyak pedang terbang yang berterbangan, ditambah suara gemuruh yang dapat mengguncang langit yang keluar dari kabut hitam. Pada akhirnya,
lelaki tua yang sudah setengah langkah dari tahap Askendan berdiri dan berjalan masuk ke menara. Namun 3 hari kemudian, lelaki tua itu kembali. Ekspresinya sangat jelek dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah dia kembali, semua sekte mengirimkan pesan bahwa tidak ada murid yang diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari menara, atau mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Akibatnya, area sejauh 5.000 km di sekitar menara menjadi zona terlarang di Lingyue. Wang Lin menghabiskan 1,5 bulan penuh untuk mempelajari mantra pembantaian surgawi. Mantra ini bergantung pada pembantaian, jadi semakin banyak yang dibunuh, semakin banyak segel yang akan menumpuk satu sama lain. Begitu segel menumpuk hingga titik tertentu, itu akan menjadi pertahanan yang terkuat di dunia. Setelah 1,5 bulan, Wang Lin masih belum dapat menemukan inti dari mantra itu, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah sementara. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk memahami surga, sehingga ia dapat terus menyempurnakan mantranya saat ini. Selama waktu ini, ia menghadapi serangan balik dari kereta perang. Ini adalah serangan balik pertama setelah dia melepaskan segel pertama. Dia sudah siap untuk ini, dan setelah bertarung dengan binatang buas itu selama beberapa hari, dia menggunakan mantra rahasia untuk menekannya, dan serangan balik binatang buas itu akhirnya gagal. Pria tua dari Lingyue memasuki daerah menara pada waktu itu, dan terkejut melihat binatang roh yang pantang menyerah. Setelah menekan kereta perang, Wang Lin berkultivasi selama beberapa hari, dan tiba-tiba membuka matanya, yang menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Wang Lin merenung. Mantra pembantaian surgawi harus dipahami di tengah pembantaian. Mencoba memahaminya dengan hanya duduk di sini tidak akan berguna. Semuanya harus dimulai dengan pembantaian, pikir Wang Lin dengan dingin. Dia berjalan keluar dari menara dan melayang 10.000 kaki di atas menara, sebelum mengangkat tangan kanannya dan seluruh kabut hitam mulai bergolak dan terbang menyerbu ke arah Wang Lin, menyebabkan suara gemuruh yang bergema, ketika seluruh kabut hitam sekitarnya berkumpul di tangannya, dan membentuk sebuah bola hitam yang dipenuhi kabut dan kilatan petir di dalamnya. Wang Lin meremas tangannya dan penghalang yang berkedip di dalam bola hitam tiba-tiba runtuh, dan berubah menjadi untayan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang mulai berputar di sekelilingnya. Akhirnya, untayan kabut hitam itu berkumpul dan berubah menjadi bendera ungu keemasan yang berkibar di hadapannya. Setelah itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan jiwa-jiwa utama yang masih berkeliaran segera bergegas kembali dan memasuki bendera jiwa. Wang Lin kembali merenung. Selain memahami mantra pembantaian surgawi, aku juga akan memurnikan bendera jiwa. Dengan begitu, baik serangan maupun pertahananku akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, Guru ingin aku pergi ke Laut Iblis Timur dalam 3 bulan, sekarang aku hanya punya waktu 1,5 bulan lagi, haruskah aku pergi atau tidak? Pikir Wang Lin, lalu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Di Gunung Lima Roh, nampak Tiantai, pria tua, setengah langkah ke tahap Askendan, duduk bersila di puncak Gunung Lima Roh, untuk menyerap kekuatan bulan. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan membuka matanya dan berkata, lelaki tua Tiantai memberi salam pada Tuan Utusan. Wang Lin muncul dari kehampaan dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua Tiantai dan berkata, maaf mengganggumu. Tiantai menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang bersikap kasar, jika aku tidak melanggar aturan dan memasuki kabut hitam menara dan mengejutkan binatang buas itu, aku yakin Tuan Utusan akan lebih mudah menjinakkannya. Tidak masalah, apa planet ini memiliki tempat berkumpulnya binatang iblis? Tanya Wang Lin. Tatapan Tiantai menjadi serius, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah batu giok muncul. Tuan Utusan, ada 3 tempat berkumpulnya binatang iblis di planet ini. Semuanya tercatat di dalam giok ini, kata Tiantai melambaikan tangannya, dan batu giok terbang, dan melayang di depan Wang Lin. Wang Lin mengambil batu giok itu, lalu memindainya sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Lelaki tua Tiantai menatap ke arah hilangnya Wang Lin sebelum kembali memejamkan matanya dan bergumam, orang ini dipenuhi dengan hasrat membunuh yang kejam, perjalanannya kali ini adalah untuk membunuh. Di ujung utara planet bumi, ada pegunungan lebat, tempat berkumpulnya para monster buas, bahkan ada monster buas yang sebanding kultivator Askendan. Ada area seluas 300.000 km di pusat dianggap sebagai area terlarang, seseorang tidak boleh memasukinya begitu saja. Wang Lin muncul di luar puncak gunung, matanya sedikit menyipit saat mengunci arah yang ingin ditujunya, sebelum melambaikan tangan kanannya ke udara, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mulai melangkah di dalam cahaya perak itu, seolah sedang menaiki tangga,
1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, hingga 10 langkah. Setelah 10 langkah, cahaya perak melonjak, dan tubuhnya sekejap menghilang. Wang Lin melangkah keluar dari cahaya perak. Saat dia muncul, dia melihat ke arah pegunungan lebat di depannya. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi cahaya saat menyerbu ke arah pegunungan lebat itu. Wang Lin tiba di daratan yang tanahnya berlapisankan cahaya biru. Ada sebuah prasasti batu raksasa yang tertanam di atasnya. Tulisan besar berwarna merah darah yang penuh dengan niat membunuh terukir di prasasti itu, Tanah Iblis Utara Bumi. Wang Lin sedikit mengernyit saat melihat ukiran kata itu. Sesaat kemudian dia melangkah menuju pegunungan dan bergumam dalam hatinya, "Kali ini, aku akan menggunakan tempat ini untuk memahami mantra pembantaian surgawi." Tepat pada saat ini, 5 sosok di atas pedang terbang melintas di langit. Satu suara terdengar, "Kakak magang senior, kita sudah sampai." Langkah Wang Lin tidak berhenti sedikit pun, karena kemunculan orang ini, ia terus melangkah ke dalam pegunungan, dan sosoknya menghilang ke dalam lapisan kabut tipis. Tak lama setelah sosoknya menghilang, kelima sosok itu mendarat di depan batu raksasa. Di antara kelima orang itu, ada 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kelima orang itu berpenampilan menarik dan memiliki aura yang kuat. Salah satu wanita tahap formasi inti, berwajah manis dan bergaun merah, berkata dengan lembut, "Kakak magang senior, kurasa aku baru saja melihat seseorang memasuki tempat ini." Seorang lelaki berjubah hijau dan putih dengan pedang di punggungnya, tersenyum tipis dan berkata, "Ini bukan tempat terlarang, ada banyak orang dari berbagai sekte datang ke sini untuk berlatih, jadi itu tidak aneh. Begitu paman guru dan mereka tiba, kita akan masuk bersama. Pada saat itu, semua kultivator yang kita temui akan menghindari kita, jadi kamu tidak perlu khawatir." Seorang pria berjubah biru yang tampak berusia sekitar 20 tahun tersenyum dan berkata, "Benar sekali, saudara Guo berasal dari Sekte Pedang Dalu, yang merupakan salah satu dari 2 sekte teratas di planet Tianyun, bahkan murid-murid Sekte Takdir Surgawi sedikit segan padanya, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan sekte-sekte kecil di planet bumi ini," kata pria itu. Wanita yang lain hanya diam, dia bahkan menunjukkan sedikit kebencian ketika dia melihat ketiga pria itu, terutama pria bernama Guo. Wanita yang memakai baju putih ini nampak lebih cantik. Pria bernama Guo itu tersenyum tipis, dia tampak tidak peduli dengan wanita itu, dan berkata, "Nona Qian Qin, kamu bisa tenang, saya berjanji akan memberimu 1 buah emas cemerlang untuk dibawa kembali ke sektemu." Kilatan dingin melintas di mata Qian Qin saat dia mendengar itu, dia menatap Guo dan berkata, "Bahkan Sekte Pedang Daluo terkenal, aku tidak percaya kau akan menggunakan cara tercela seperti itu. Dengan mengundang banyak orang datang, aku benar-benar buta karena telah mempercayaimu." Pria bernama Guo sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika seseorang beruntung, siapapun bisa memperoleh harta karun surgawi ini. Buah emas cemerlang sangat berguna bagi paman guruku. Karena kamu meminta bantuanku, maka aku harus melaporkannya ke sekteku." Sementara itu, Wang Lin melintasi pegunungan, tatapannya menjadi dingin saat bergumam, "Sekte Pedang Dalu, menarik. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mencari informasi tentang senior Zhou Yi dan buah emas cemerlang itu." Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.